Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Safety. Ketua kelas, Fajar, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan praktek di workshop, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa itu silakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan doa itu semua aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya semua. Siapa hari ini yang sudah hadir? Fahri. Fahri mana? Baca. Kembali ke sekolah. Kembali. Fahri. Kemudian siapa lagi? Arkom. Saya sudah melakukan exam. Saya semua ini. Oke. Oke, Pak. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang servis manual, servis literatur. Ya. Kemarin kita membahas servis literatur. Pentingnya kira-kira buat Pak Presiden. Sebagai panduan untuk apa? Pembuatan pekerjaan. Arya, ya, satu setelah itu penting Pak. Kira-kira pentingnya gimana? Itu juga bekerja itu dia sertifikator untuk mengetahui dalam kerjaan Pak. Untuk mengetahui prosedur Pekerjaan. pekerjaan. Seorang teknisi alat berat khususnya dan pada umumnya sih, kalau kita mau melakukan perbaikan apapun, perawatan apapun pada unit alat berat atau unit kendaraan apapun, Dan dengan maka harus menggunakan servis literatur. Nah, kemarin kita juga sudah membahas servis literatur itu masing-masing nih. Jawab. Yang bentuknya hard copy, Jawab. formal yang bentuknya satu apa? Artbook. Ya kaki. Dua. Proses Pak. One. Set source. Berapa? Tiga. OMM, Pak. OMM. Yang keempat. Nah, hari ini sebagaimana kemarin kita akan praktek menggunakan OMM. Oke, kita menggunakan OMM untuk melakukan di workshop, melakukan daily reflection. Oke, sudah siap kan? Kita nanti akan berkelompok. Jadi kita akan bergantian masuk ke workshop menggunakan kelompok masing-masing. Dan masing-masing kelompok sudah siap dengan DSEK. Kemudian membuat DSEK-nya. Nanti ketika masuk workshop menggunakan APD, Lengkap. pasang padlock di unit DSEK-nya. Kalau sudah siap, maka nanti kalian sudah koordinasi untuk melakukan Daily inspection. Bapak akan simulasikan di workshop kegiatan daily inspection nanti, dan kalian setelah itu akan melakukan pengulangan. Ada pertanyaan sebelum kita masuk workshop? Untuk kelompoknya, ya nanti kita bagi jadi dua kelompok. Leader kelompok satu adalah Fajar, dan leader kelompok dua adalah Daniel. Ya nanti leadernya ada dua, Fajar dan Daniel. Setiap kelompok akan koordinasi dengan leadernya. Dan nanti untuk pekerjaannya kalian boleh mencatatnya di tab kalian atau di laptop kalian, ya, menggunakan lembar kerja yang sudah disediakan. Gitu ya. Coba kalian catat untuk dari pekerjaan apa saja, sudah diinspek atau belum, kondisinya seperti apa. Kalau sudah nanti kalian bisa membuat apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sekarang harus Safety.
Yes. Sini. Pasti baik. Oke, udah siap praktek? Siap. Dokumen JSA udah lengkap? Lengkap, Pak. Untuk APD udah siap semua? Siap. Untuk form kerja yang nanti akan kita gunakan untuk merekap hasil kerja kita sudah disiapkan juga? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama Dewi sebagai leader bersama Buku dan Papa selaku tim, dan kelompok kedua Fajar selaku leader, Akmal dan Nur Abiasa selaku tim. Sesi pertama nanti kelompok Jadi dulu yang akan melakukan praktek daily inspection merujuk kepada OMM. Kita akan gunakan OMM dalam praktek melakukan daily inspection di unit genset yang kita miliki. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Siap? Oke, kalau siap kelompok kedua silahkan menunggu dulu di luar area kerja. Baik, untuk kelompok Daniel, Bapak akan pasang backlog dulu, kemudian setelah kita pasang backlog, selanjutnya preparation Bapak beri waktu 2 menit. Kalau sudah Bapak akan berikan briefing singkat. Bisa dipahami? Oke. JSA-nya silakan leader setelah ini yang masang backlognya. Sertifikatnya jangan lupa. Oke, dilanjutkan B2 selaku tim. Oke, sudah semua dipasang? Oke, siap, sudah dipasang. Bapak beri waktu 1-2 menit preparation, pastikan OMM-nya ada, pekerjaannya dipahami, tools yang akan diperlukan sudah siap. Oke, silakan lakukan inspeksi awal preparation. Aku ngebrand, ngomong ekonomi, terus itu cek baterai, ini gimana, wadah ada, ini berapa meter nggak bang kita? Itu. Kalau sudah siap, oke. Siapa yang akan fokus di referensi? Bagian tipsnya seperti kita mabar patah, melakukan indikator, seperti saya itu menginspek baterai, saya menginspek level fluida. Ada yang pertama ada alternator dan fanbelts inspect. Oke, alternator dan bel inspect itu dilakukan oleh Patah. Oke. Sistem coolant level check itu dilakukan saya. Engine air cleaner indikator dilakukan saya juga. Engine oil level dilakukan saya juga. Fuel system primary filter dilakukan saya juga. Baterai inspect dilakukan saya itu. Orang inspeknya nanti kita barengan. Baik, sebelum kalian praktek Bapak akan simulasikan dulu. Berarti untuk pengecekan fan bel ada di sini ya. Coba. Kita bisa lihat secara visual apakah terjadi keretakan, kerusakan atau ada yang kendor dari fan bel ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan tools apa? Fan bel tension. Itu tinggal dibuka, kemudian diinspek. Kemudian yang kedua apa? Cooling system level check. Oke, cooling system level check ini bagian dari cooling system. Ya, kita bisa melakukan pengecekan karena tidak ada reservoir tanknya. Kita harus membuka tutup radiatornya. Ini tinggal langsung dibuka. Kemudian kalian sudah boleh naik ke unit ya, cukup tanah bisa dilihat. Kalau masih ada coolingnya, berarti baik ya posisinya dan kualitas coolingnya diperhatikan. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Engine air cleaner service indikator. Oke, ke sebelah sana. Kalau dia warna merah berarti buntu. Nah, berarti kita harus pastikan filternya tidak ada kebuntuan. Kita bersihkan. Ini memberitahu kepada kita bahwa kondisi di air filternya itu dalam keadaan buntu atau dalam keadaan masih baik. Ya, ini service indikator. Berikutnya apa lagi? Engine oil level check. Engine oil level check di sebelah sana ya. Kita siapkan dulu tisunya. Kalian tinggal bersihkan dulu area kerjanya, jangan sampai ada kontaminan. Kemudian nanti dicabut, dilap. Setelah itu dimasukkan kembali, kemudian dijajah.
Kalau dia masih dalam posisi range antara panah dengan panah itu berarti engine oilnya tuh full. Oke, berikutnya apa lagi? Fuel system primary filter atau water separator drain. Oke, fuel filter, Water separator drain. water separator, drain. Nah, dia ada di bagian sini. Nanti kalian tinggal siapkan bak penampungnya, kemudian kalian lakukan pengedrainan. Ya, di sini kita membuang air. Tidak boleh di bahan bakar itu airnya masuk ke ruang bakar. Nanti tinggal kita buka, kita keluarkan airnya. Yuk, berikutnya Orang inspection. work order inspection. Setelah semua pekerjaan selesai, kita harus memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal, tidak ada kontaminan yang tertinggal, tidak ada kabel-kabel yang loose atau bagian-bagian yang lepas atau yang crack atau yang robek, harus diperhatikan sambil kita berputar. Ya, mengamati mana bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Jika tidak sesuai dengan kondisi ideal, maka kita harus melakukan. Kalian bisa melakukan praktek di bawah leadernya Daniel dengan pembagian job sesuai dengan plan kalian dan merujuk ke OMM. Oke, bisa dipahami? Dan nanti silakan untuk hasil pekerjaannya direkap di form kerja. Ada pertanyaan? Nah, selama pekerjaan tolong perhatikan safety dan CC ya, dan pastikan semuanya dalam keadaan baik. Bisa dimengerti? Kalau sudah dimengerti, silakan dilakukan pekerjaan sesuai dengan plan dan jangan lupa membuat rekap hasil pekerjaan. Kalau tidak aman, silakan memberikan laporan awal dulu. Hasil pekerjaan dari inspection merujuk kepada OMM. Silakan, ini selaku leader. Baik Pak, kami telah melakukan dari inspection tadi. Hasil inspection saya untuk alternator dan sampelnya itu masih bagus Pak, sampelnya tinggalnya juga masih bagus. Untuk cooling system, cooling levelnya itu juga masuk standar. Dan untuk APD sertifikator itu juga masih standar Pak, masih bertiga. Dan untuk levelnya itu olinya perlu ditambah Pak, karena dia berada di range sedikit Pak. Dan untuk full system primernya juga sudah kita drain tadi. Dan tadi kita juga lakukan pengecekan baterai Pak. Untuk hasil tegangannya 12,46 volt Pak. Oke, itu sudah semua. Sudah sama dari tim yang lain. Tidak ada. Oke, jadi sebagai teknisi, ketika kita mau melakukan pekerjaan perawatan pada unit harus menggunakan referensi. Salah satunya adalah OMM. Setelah ini kalian bikin laporan, ya nanti di kelas Bapak akan melakukan feedback untuk hasil pekerjaannya. Oke, lanjutnya Bapak. Kemudian juga oke, dan terakhir Bapak selaku penanggung jawab. Baik, untuk sesi praktek sudah kita lakukan. Terima kasih sudah support untuk kegiatan ini. Selanjutnya silakan bikin laporan. Coba. Silakan kelas. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita sudah melakukan praktek daily inspection pada unit apa? Genset Perkin, merujuk pada servis literatur apa? Udah selesai laporannya? Oke, sekarang Bapak minta leadernya melaporkan. Diawali dari Daniel dulu. Ya Pak, tim kami sudah melakukan servis daily inspection
Dan ini saya sudah bikin laporan yaitu SIM record Pak. Oke. Apa ada yang harus diganti atau ditambahkan? Ini Pak, kita perlu order oli Pak 1 liter ya dengan part nomor 1234077 Pak. Kenapa harus diorder? Karena tadi hasil dari inspeksi saya olinya berkurang Pak. Olinya kurang, Iya, Pak. berarti harus dilakukan penambahan dan kita harus order ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Daniel. Oke, baik, makasih Pak. Oke, anak-anak, hari ini kalian semua sudah melakukan praktek pada genset. Ada temuan apa? Olinya kurang. Kira-kira kita bisa nggak ganti dengan oli motor? Kenapa? Karena setiap unit punya spesifikasi masing-masing. Taunya olinya yang akan kita pesan adalah spesifikasi itu dari mana? Dari OMM. Ya kan ya? Penting nggak berarti OMM? Nah, semoga praktek kita, pengalaman praktek kita di workshop hari ini itu bisa kalian ambil pelajarannya. Seorang teknisi ya tidak boleh ketika dia melakukan perawatan tanpa merujuk atau menggunakan servis literatur, salah satunya adalah OMM. Oke, sekarang untuk menutup pelajaran kita, Bapak akan memberikan kepada kalian evaluasi. Ya, nanti dalam bentuk link kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan knowledge kalian untuk pelajaran servis literatur pada pekan ini. Silahkan disiapkan perangkatnya masing-masing. Kalau sudah di-scan, silakan dikerjakan. Sudah semua mengerjakan? Oke. Baik, selanjutnya Bapak minta kalian untuk mengisi form terakhir, yaitu form refleksi. Ya, form refleksi setelah kita melakukan proses pembelajaran servis literatur dan melakukan praktek khusus penggunaan OMM. Silakan di-scan kembali untuk refleksi pembelajaran pertemuan hari ini. Oke, sudah semua ya? Baik. Dengan berakhirnya pengisian refleksi pembelajaran, berarti untuk hari ini pembelajaran kita juga berakhir. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dan kalian praktekkan di workshop itu bermanfaat buat kalian untuk menjadi dasar ketika nanti akan melakukan proses perawatan pada unit alat berat, apakah genset ataukah di SIM. Oke, Bapak kira itu sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas kita ya. Kalau sebelumnya tadi ketua kelas, maka doa kali ini dipimpin oleh wakil ketua kelas. Kepada Rasti dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk semua udah support kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan pertahankan apa yang sudah kalian dapatkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, tetap bahagia dan senantiasa jaga kesehatan kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Safety. CC.